Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yakni tentang kitab Al-Wajiz Fikih Ensiklopedi Fikih, yaitu bab tentang tayamum. Hal untuk sekarang ini sangat perlu karena aktivitas kita semakin luar biasa, pergerakan cepatnya. Saat ini di sini bisa jadi nanti malam sudah di daerah lain karena teknologi yang begitu luar biasa. Maka hal-hal seperti itu, tayamum adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka beribadah kepada Allah agar tidak terganggu dengan aktivitas yang begitu meningkat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan tentang bab tayamum. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tayamum tidak terlalu asing bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang faham dengan syariat kita. Karena ini bagian dari syariat yang sangat penting karena pengganti daripada wudu dan juga pengganti daripada mandi wajib. Ini bab yang sangat penting. Baik, saya akan sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Di dalam kitab ini penulis memberikan 6 poin dari bab tayamum. Insyaallah akan kita sampaikan ke 6-6-nya ini, namun perlu ada tambahan bab lain. Seperti apa? Yang pertama, definisi tayamum. Sebelum memasuki dalil, tentu kita harus tahu tentang tayamum. Apa itu tayamum? Secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, yaitu berniat atau bermaksud. Hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267, wala tayammamul khabitha minhum tunfikun, dan janganlah kamu berniat memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Itu jadi tayamum berarti al-qasdu, yakni berniat atau bermaksud. Niat dan maksud apa nanti? Maka kita turunkan secara khusus, yakni secara istilah atau secara syar'i. Yang dimaksud dengan tayamum secara syar'i adalah menggunakan sya'id. Sya'id itu nanti ada pembahasan lebih jelas di sini tadi. Debu atau tanah untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan
dengan niat untuk melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 57. Ini yang namanya adalah yang disebut dengan definisi daripada tayamum. Jadi niat, dengan niat ini untuk apa? Untuk menggunakan debu sebagai sarana untuk mensucikan diri dalam rangka sholat dan ibadah lain dengan cara mengusap wajah dan tangan. Itu. Kemudian berikutnya adalah dalil adanya tayamum. Dalil adanya tayamum di kitab ini sudah sangat jelas sekali bahwa dalilnya ketika tayamum tidak sedikit, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, yakni Quran surat Al-Maidah surat ke-6 ayat surat ke-5 ayat ke-6, di mana ayat ini adalah seseorang ketika ia tidak mampu menggunakan air, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menjima dengan wanita lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, lalu usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Yang kedua, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang luar biasa di mana bahwa debu bisa membersihkan meskipun seorang muslim itu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun bila tidak mendapatkan air, Masya Allah, boleh bertayamum. Itu. Dan juga kita lanjutkan di ayat ini juga disebutkan surat An-Nisa surat keempat ayat 43. Ditulis saja, nggak usah dibaca akhi, karena ini hanya tambahan. Kemudian juga para ulama pun sepakat bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi dalam keadaan tertentu. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 14 halaman 248. Ini semua sudah kita sampaikan ya nanti. Jadi itu berkaitan poin kedua, dalil-dalil daripada tayamum. Berikutnya adalah rukun tayamum. Ya, rukun tayamum. Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah dalam matan Taqrib menyebutkan rukun tayamum ada 4 di WA ya, nah, tapi nggak apa-apa ditulis. Yang pertama tentu niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai siku, meskipun nanti ada perbedaan yang sahih nanti seperti apa, ini kita ambilin. Yang keempat tertib. Jadi itulah rukun daripada yang disebut dengan tayamum. Nanti untuk caranya nanti kita akan sampaikan, kemudian perbedaan pendapat yang mana yang sahih insyaallah. Kemudian setelah mengetahui rukun, maka kita lanjutkan syarat yang namanya tayamum. Jadi di sini biar lebih lengkap lagi saya tambahkan syarat tayamum.
Berdasarkan kitab yang sama, Matan Taghrib oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah mengatakan syarat tayamum ada 5. 1, ada udzur, baik karena safar atau sakit seperti di ayat tadi. 2, masuk waktu sholat. 3, telah berusaha mencari air tapi tidak memperoleh air. Jadi sudah berusaha mencari air tapi nggak dapat karena saking kemaraunya, misalkan itu. 4, ada air tapi ada udzur untuk menggunakannya dan membutuhkan air setelah mencarinya. Maksudnya ada udzur ini adalah seperti sakit, seperti dalam keadaan safar, misalkan di kereta, di pesawat dan seterusnya. Ada air tapi diperuntukkan bukan untuk tempat itu. Contoh di pesawat. Di pesawat itu ada air, tapi air digunakan tujuannya untuk apa? Untuk beristinja, membersihkan setelah buang hajat baik kecil maupun besar. Sehingga siapa yang berwudu maka sejatinya menurut pandangan syariat tidak tepat. Kenapa? Karena fungsi air itu tujuannya bukan untuk berwudu. Kita bisa bayangkan kalau orang pergi haji, kalau nggak pergi haji, kalau orang safar kan ada muslim ada nggak, masih sedikit. Ini orang yang pergi haji 350 orang, belum nanti kru dan seterusnya. Jika semuanya wudu, apa yang terjadi? Airnya di samping habis, akan masuk ke sebuah bahaya yang luar biasa. Apa? Kalau semuanya penuh, nanti ketika seseorang itu buang hajat, baik kecil maupun besar, nggak ada air, gimana? Baunya kemana-mana. Dan yang lebih berbahaya lagi, air begitu banyak tidak pada tempatnya, akhirnya kondisinya, maaf, kamar toiletnya itu bisa ya becek, bisa ini, madharatnya jauh lebih besar. Maka tayamum di situ lebih utama. Yang kelima, tersedia air yang suci yang mengandung debu. Jika tercampur dengan kapur atau pasir maka tidak cukup. Misalkan air itu tercampur dengan debu, tercampur dengan pasir, diaduk. Ada pasir di situ, ada debu di situ. Tapi kalau becek bagaimana? Karena diaduk tadi. Nah, wajah ibu yang setiap bulan itu perawatannya berapa? Perawatan nggak setiap bulannya? Jangan gitu Ustadz, malu nanti. Iya. Jadi itu. Kemudian berikutnya saya tambah sebelum kita memasuki hal yang lainnya, yang tidak kalah menariknya adalah setelah rukun tayamum tadi sudah, maaf ini kita tutup lagi. Sebentar, saya hapus dulu, takut kalau kebanyakan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah mendapatkan air, rukun tayamum tadi sudah. Sebentar, saya hapus dulu, Bu Dokter. Karena ini saya buat yang sangat simple, mudah, semoga ini bisa menambah ilmu bagi kita.
Baik, berikutnya kita akan membahas poin kedua di sini, sebab-sebab tayamum. Masya Allah, Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun sesuatu terkecuali pasti akan ada yang namanya penjelasannya. Dari hadis-hadis yang disampaikan, maka seperti hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, juga hadis Jabir radhiyallahu an, kemudian juga hadis Amr bin Al-As radhiyallahu an, ini menunjukkan bahwa sebab diperbolehkannya tayamum secara garis besarnya ada dua. Pertama adalah karena hadas kecil pada bagian ayat, kemudian ia tidak bisa menggunakan air. Yang kedua, hadas besar, ia juga tidak bisa menggunakan air. Mari kita lihat. Yang pertama adalah ada dalam perjalanan Rasulullah ada sahabat yang mengucilkan diri sehingga ia tidak mau sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucilkan diri. Ternyata setelah ditanya, apakah gerangan yang menghalangimu sholat atau bersama kami? Ia menjawab, saya junub dan tidak ada air. Maka di sini berarti ia sedang hadas besar. Itu. Jadi sebabnya hanya dua tadi, hadas kecil dan hadas besar, tapi karena tidak ada air. Nah, masalahnya nanti bervariasi. Contohnya ini tadi, orang yang sedang keadaan junub, dia mengucilkan diri, nggak mau sholat bersama Nabi. Karena apa? Sedang junub. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu bertayamum dengan debu karena sesungguhnya hal itu cukup bagimu. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, hadis ini dari Jabir, di mana ada orang yang safar atau perjalanan, kemudian dia bermalam di sebuah tempat. Kalau dahulu namanya malam itu ya tidak di hotel, tidak di tempat-tempat yang nyaman, hanya antara batu dengan batu. Yang penting bisa melindungi diri dari malam yang begitu dingin itu. Qadarullahnya ketika tertidur ia bermimpi, mimpi basah. Kemudian ia minta fatwa kepada temannya itu. Aku mimpi basah, namun tadi ada batu yang mengenai kepalaku. Kemudian kepalaku kena batu tadi, luka. Apakah ada rukhsah untukku untuk bertayamum? Temannya menjawab bahasa kitanya yang sederhana, oh tidak, ada air dan kamu bisa menggunakan. Kemudian akhirnya ia mandi, setelah mandi meninggal. Itu. Oleh karena itu, kejadian ini temannya tadi mengadukan kepada Rasul atas kejadian yang menimpa sahabatnya tadi. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? qatalahumullah, engkau telah membunuh
temanmu, dan Allah akan membalasinya. Kemudian ala sa'alu id lam ya'lamu fa innama syifa'ul ammi as-su'alu innama kana yakfihi ayyatayammam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan padahal obat daripada kejahilan orang itu tadi karena jahilnya terhadap ilmu, tapi berfatwa. Dia tidak punya ilmu tapi memberikan penjelasan sehingga membuat temannya meninggal. Padahal kata Rasulullah cukup dengan tayamum. Oleh karena itu obatnya kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya. Hati-hati jika dari kisah ini, kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau ditanya tentang sesuatu jangan asbun. Apa itu? Asal bun. Nggak boleh di Islam itu. Kita menyampaikan harus berdasarkan dalil. Seperti ini tadi kasus yang menimpa, maka kata Rasulullah, engkau telah membunuh saudara. Obatnya kejahilan adalah bertanya atau ilmu, padahal ia cukup dengan tayamum. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, di dalam peperangan Zatul Salasil, pada suatu malam yang begitu dingin, yang suhu mencapai titik maksimum, saya ikhtilam, Amr bin Al-As. Lalu saya khawatir jika mandi saya akan celaka, maka tayamum, lalu sholat subuh dengan rekan-rekanku. Kemudian tatkala kami sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Ya Amr, apakah engkau sholat bersama rekan-rekanmu dalam keadaan junub?" Maka saya, Amr bin Al-As radhiyallahu an, menjawab, aku ingat, ya, dzakartu qaulallahi ta'ala, aku ingat akan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Apa itu? Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Kemudian aku bertayamum lalu sholat. Al-Amr bin Al-As, Masya Allah. Kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum dan tidak komentar sedikit pun. Ini namanya takririyah, ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjalankan bukan Nabi, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan, mengizinkan, membolehkan. Wallahu a'lam. Jadi ini yang sangat penting. Apa itu? Yang namanya adalah sebab-sebab tayamum. Jadi ingat, sebab tayamum tadi ada dua. Apa? Sedang hadas kecil tapi tidak bisa menggunakan air, atau sekaligus hadas besar namun juga tidak bisa menggunakan air. Itu. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, tapi nanti juga ada penjelasannya. Iya, sabar dulu ya. Nanti biar semuanya berurutan.
Nanti ada, insya Allah nanti ada, kita akan sampaikan dengan panjang dan lebar. Kemudian poin ketiga, pengertian sa'id atau debu. Di sini tadi sudah disebutkan dalam kitab Kamus Lisanul Arabiyyah jilid 3 halaman 254, yang namanya as-sa'id adalah berarti tanah, tapi tanah yang dimana yang dimaksud setiap tanah yang berdebu. Yang lebih tepat lagi, sa'id adalah unsur-unsur debu. Baik, langsung akan saya share biar lebih jelas tentang makna as-sa'id. Silahkan. Iya. Apa itu as-sa'id? Jumhur ulama memaknai sa'id adalah debu. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa sa'id adalah setiap yang berada di permukaan bumi, termasuk debu, pasir, batu, kapur, dan selainnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 438 disebutkan, wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid atau tempat sholat dan untuk bersuci. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang berada di permukaan bumi bisa digunakan untuk bersuci. Yang termasuk sa'id adalah debu. Pendapat yang lain juga menyatakan sa'id adalah setiap berada di permukaan bumi, itulah yang lebih kuat. Disebutkan di dalam kitab Syarah Umdatul Fiqih juz 1 halaman 146 sampai 147. Jadi seluruh permukaan bumi atau sesuatu yang mengandung sa'id itu debu, unsur debu. Juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, sa'id adalah sesuatu yang muncul pada permukaan bumi. Ini umumnya mencakup apa saja yang berada di permukaan. Hal ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi sa'id yang rata, ya, yang rata lagi tandus. Jadi sa'id adalah unsur debu. Apa saja yang ada unsur debunya berarti boleh untuk bertayamum. Seperti apa? Seperti misalkan karpet di sini, nggak usah dipusingkan. Maka di sini tadi nggak usah kita pusingkan debu itu apakah betul-betul ada atau tidak. Yang penting kita sa'id itu sebetulnya bukanlah debu, tetapi di permukaan tanah baik berupa debu maupun yang lainnya, seperti itu.